warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nama usaha kami yaitu Aquapro atau budidaya aquaponik ikan patin siam atau Pangasianodon hypophthalmus dan Rosemary atau Salvia rosmarinus dalam ember. Berikut anggota tim usaha kami. Yang pertama yaitu Indah Dwi Ramadhani selaku ketua dan Jian Putri Damayanti selaku anggota 1 dan Masita Eva Salma selaku anggota 2. Nah, tujuan utama dari pendirian sistem aquaponik berbasis ember untuk budidaya ikan patin siam dan tanaman rosemary adalah untuk menciptakan metode pertanian inovatif yang efisien dalam penggunaan lahan dan air di lingkungan perkotaan. Nah, program ini itu bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang praktik pertanian ramah lingkungan sekaligus menawarkan solusi terhadap keterbatasan ruang dan sumber daya. Selain itu, diharapkan dapat mendorong pembentukan usaha kecil yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan organik dan sehat, serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap makanan bergizi sambil berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan mengurangi limbah dan penggunaan bahan kimia dalam pertanian. Nah, konsumen potensial itu meliputi 3 aspek. Yang pertama segmentation, 2 targeting, dan yang ketiga itu positioning. Segmentasi pasar untuk produk aquaponik ini dilakukan berdasarkan demografi, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Konsumen utama dari usaha kami yaitu meliputi mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga muda berpendapatan menengah ke bawah yang tinggal di Surabaya, khususnya di lahan terbatas seperti apartemen dan perumahan padat penduduk. Dalam aspek psikografis, mereka memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan dan keberlanjutan, serta mencari cara hidup yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Dari segi perilaku, mereka cenderung memilih produk segar, lokal, dan organik, serta aktif menggunakan media sosial untuk mencari informasi tentang pertanian dan makanan sehat. Yang kedua itu target pada usaha aquaponik ini ditujukan kepada mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja profesional muda. Mereka tertarik pada metode budidaya efisien dan ramah lingkungan serta berkeinginan untuk mengakses makanan sehat dari sumber yang dapat mereka kontrol. Kelompok ini juga mencari solusi yang hemat lahan dan biaya, menjadikannya target yang ideal untuk produk aquaponik. Yang terakhir yaitu positioning. Produk budidaya ikan patin siam dan rosemary dalam ember dengan metode aquaponik dipromosikan sebagai solusi inovatif untuk menghasilkan makanan segar dan sehat di lahan perkotaan yang terbatas. Nah, produk ini memenuhi kebutuhan pangan berkualitas, mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi penggunaan air dan limbah, dengan menekankan keunggulan kesehatan organik dan kemudahan pengelolaan. Usaha ini juga menciptakan citra positif di benak konsumen yang peduli akan pola makan dan lingkungan. Berikut ini merupakan deskripsi usaha kami. Jenis usaha kami adalah usaha di bidang budidaya. Usaha kami namakan dengan Aquapro dan didirikan di daerah Sidoarjo. Usaha kami memiliki inovasi dalam teknik budidaya modern menggunakan sistem aquaponik yang memungkinkan penanaman rosemary dan pemeliharaan ikan patin siam dalam ember secara efisien. Sistem ini menghemat ruang dan air serta mengurangi penggunaan pupuk kimia, menghasilkan produk yang sehat dan ramah lingkungan. Selain menjual ikan segar dan rosemary organik, usaha ini juga menawarkan produk olahan seperti filet ikan patin, keripik kulit ikan rosemary, dan teh rosemary. Dengan memanfaatkan bahan lokal dan bekerjasama dengan petani untuk menyediakan bibit, usaha ini mendukung ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada pakan impor. Produk ini menjadi solusi ideal untuk budidaya di daerah perkotaan seperti Surabaya, di mana lahannya terbatas dan dapat dilakukan dengan baik dalam skala kecil untuk rumah tangga maupun skala komersial. Struktur tim dari usaha kami. Pengelola usaha Aquapro terdiri dari 3 anggota dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut ini merupakan penjelasannya. Yang pertama, Indah Dwi Ramadhani sebagai penanggung jawab pengadaan bahan baku dan proses produksi. Memiliki tanggung jawab untuk membuat kolam ternak dan pengelolaan kualitas air serta makanan ternak tersebut. Kemudian memiliki keterampilan dalam memahami teknik dalam ternak, teknik pembesaran, dan pemeliharaan karena memiliki pengalaman ternak ikan selama setahun. Kemudian, Jihan Putri Damayanti sebagai penanggung jawab proses pemasaran dan distribusi.
memiliki skill dalam penjualan dan pemasaran, memahami strategi pasar dan teknik penjualan ternak, kemudian mampu bernegosiasi pada pembeli ataupun distributor. Dan pengelola usaha yang terakhir yaitu Masita Naifa Salma sebagai penanggung jawab keuangan, mampu dalam mengelola keuangan dan mencatat administrasi, kemudian mampu menganalisis pasar. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah budidaya. Yang pertama, membuat kolam dari ember untuk media budidaya patin dan mempersiapkan alat bahan seperti net pot atau gelas plastik, rock wool atau sekam untuk penyemaian benih rosemary. Nah, untuk tahapan membuat kolam ember secara tepat yaitu yang pertama, menyiapkan ember sesuai dengan kriteria, lalu yang kedua, membuat lubang dengan spasi lebih kecil dari ukuran gelas secara melingkar, yang ketiga, membuat lubang pada gelas plastik tersebut atau net pot, lalu yang keempat, memasukkan kawat ke dalam lubang yang sudah dibuat di dalam ember, kemudian lubang di gelas plastik tersebut, lalu yang kelima, kaitkan kawat dan gelas plastik tersebut ke ember melalui lubang yang sudah dibuat dengan tang. Lakukan hingga semua gelas mengelilingi bagian dalam ember. Lalu yang keenam, isi gelas plastik dengan arang atau batok kelapa 50-80% gelas. Nah, lalu isi air ke dalam ember sebanyak 60 liter, kemudian didiamkan selama 1-2 hari. Nah, kemudian memilih bibit patin dan benih rosemary. Selanjutnya, penyebaran bibit patin dan penyemaian benih rosemary. Yang kelima, memberi pakan suplemen untuk patin dan rosemary. Nah, lalu yang terakhir ada proses panen selama 5 bulan sekali. Nah, di sini ada proses pemasaran. Untuk budidaya aquaponik ikan patin dan rosemary dilakukan melalui berbagai saluran untuk menjangkau konsumen di daerah perkotaan Surabaya. Harga ikan patin siam sendiri ditetapkan sebesar 55.000 per kilo, sedangkan rosemary dijual dengan harga 20.000 per pack. Dan paket media budidaya seharga 155.000. Nah, lokasi budidaya yang strategis memungkinkan konsumen untuk mengunjungi secara langsung atau melakukan pemesanan secara online melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Promosi juga dilakukan melalui partisipasi dalam event lokal serta penawaran diskon untuk pembelian dalam jumlah besar dan pelanggan bulanan. Dengan memanfaatkan media sosial, tim kami berharap dapat membangun hubungan baik dengan pelanggan dan mendapatkan umpan baik. Tim kami berharap dapat membangun hubungan baik dengan pelanggan dan mendapatkan umpan balik yang bermanfaat untuk pengembangan usaha. Nah, ini ada hasil dari produk kami. Yang pertama ada paket media budidaya, lalu yang kedua ada ikan patin segar, ketiga ada rosemary segar, yang keempat keripik kulit ikan patin, dan yang terakhir ada teh rosemary.